kasih Pak atas kesempatannya. Masya Allah ya, sebenarnya saya tuh kalau ketemu kelas RPL itu yang ada tuh saya salut ya. Karena saya bertemu dengan para pahlawan, pahlawan keluarga, pahlawan di rumah sakit yang masih berjuang untuk studi dengan berbagai macam mungkin kendalanya dan kepentingannya gitu ya, tapi tetap bertahan. Semoga Bapak Ibu dimudahkan segala urusannya dan bisa lulus sampai akhir dengan lancar dan ilmu yang diperolehnya barokah ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, saya melanjutkan materi kita terkait dengan uji validitas dan reliabilitas, tetapi sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu terkait dengan instrumen. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalkan kita itu melakukan penelitian, itu sebenarnya Bapak Ibu akan jauh lebih berhemat energi, berhemat dana, kemudian bisa mendapatkan jumlah sampel yang banyak. Itu kalau Bapak Ibu memanfaatkan dengan mengambil data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang sudah ada di Rekamedik, Bapak Ibu. Jadi, boleh misalkan Bapak Ibu ingin menganalisis tentang status gizi pasien yang hemodialisa misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan rentang waktu dari sekian tahun, kemudian tinggal ke bagian Rekamedik, kemudian mencari sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi kita. Itu juga penelitian yang banyak banyak maknanya dan banyak manfaatnya juga, tetapi lebih murah daripada ketika kita melakukan pengambilan data primer seperti itu. Tetapi semuanya itu nanti akan tergantung dengan passionnya Bapak Ibu sendiri ya, terkait dengan topik yang akan diperoleh. Saya dengar ada kelompok yang belum melakukan praktikum sampai saat ini, apakah benar? Sudah praktikum semua ya, berarti? Ya, Bu. Sudah Bu. Nah, Allah oke. ampun Bu. Baik, baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Berarti di sini ada sekunder data atau data sekunder dan ada data primer. Nah, kalau data primer Bapak Ibu yang memang harus mencari datanya sendiri, baik menggunakan angket ataupun Bapak Ibu melakukan pengukuran ataupun Bapak Ibu akan melakukan pengecekan melalui laboratorium dan lainnya. Kalau misalkan kita menggunakan data kualitatif itu berarti kita melakukan wawancara secara mendalam, Bapak Ibu. Jadi data yang kita peroleh itu nanti akan lebih berupa kata-kata, kalimat yang kemudian kita interpretasikan maknanya itu sebenarnya apa. Sedangkan apabila kita menggunakan data kuantitatif, itu nanti akan hasilnya berupa angka-angka, kemudian berupa bagan, berupa diagram, tabel, dan lain sebagainya. Nah, untuk data kuantitatif bisa disebabkan berdasarkan penyebab nanti kita akan bandingkan antara sebelum dan sesudah antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan itu kemudian kita sebut dengan penelitian eksperimental. Sedangkan untuk penelitian yang sifatnya deskriptif itu nanti bisa dengan data survei ataupun dengan menggunakan data yang kita observasi. Misalkan setelah kita melakukan pendidikan kesehatan, misalkan melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan tanggap bencana, kemudian kita lakukan praktek ya, sama seperti kemudian seorang dosen melakukan ujian praktek untuk melihat kemampuan mahasiswanya, itu merupakan teknik observasional yang kemudian kita rekap nilainya, hasilnya, kemudian kita lakukan analisis mendalam terkait dengan hal itu. Itu juga bisa, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan melihat beberapa yang menjadi kekuatan ketika kita menggunakan berbagai macam cara untuk menentukan teknik dalam memilih instrumen. Bentar. Oke, baik.
Yang pertama itu adalah teknik tes ya Bapak Ibu. Jadi ini biasanya dilakukan untuk penelitian eksperimental, dikumpulkan data untuk melihat pretest dan post-testnya, atau post-test antara dua kelompok yang berbeda, kelompok A dengan kelompok B. Kelompok A misalnya tidak diberikan perlakuan, dan kelompok B itu misalkan diberikan perlakuan atau intervensi. Nah, kemudian kita juga bisa mengambil data dengan menggunakan teknik wawancara, di mana dalam teknik wawancara ini kita bisa berdialog dengan responden, tetapi kemudian kita harus punya juklak atau punya panduan dalam wawancara supaya wawancara kita itu tidak melebar ke sana dan kemari. Kalau kemudian kita itu biasanya mengambil wawancara dengan responden lansia, itu sangat berpeluang untuk pembicaraannya akan melebar karena lansia itu dia lebih senang berbicara tentang masa lalu atau kemudian berbicaranya itu akan meluas sekali general terkait dengan keberhasilan-keberhasilan yang pernah dia capai. Sehingga kita perlu adanya pagu untuk kemudian kita itu harus fokus yang mau kita cari datanya itu sebenarnya apa, seperti itu. Namun mohon maaf, karena untuk S1 di UNISA itu diharapkan penelitiannya itu kuantitatif, sehingga wawancara ini nanti akan Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu membuat bab 1 untuk melengkapi data studi pendahuluan. Jadi data studi pendahuluan biasanya Bapak Ibu akan melakukan sekilas wawancara terhadap beberapa sampel dan kemudian diceritakan hasilnya seperti apa, itu nanti dilengkapi di bab 1 di pendahuluan. Nah, teknik observasi juga diperlukan ya kalau misalkan kita memang menggunakan metode observasi, di mana observasi ini akan menggunakan titik fokusnya adalah penggunaan indera yang tidak hanya berupa mata dalam mengamati, tetapi juga kemudian kita akan menggunakan critical thinking kita sekiranya orang yang kita observasi itu hasilnya seperti apa. Dalam observasi ini nanti kita harus memperjelas diri kita apakah ketika kita sebagai observer itu yang diobservasi tahu kalau kita sebagai observer atau kita kemudian menyembunyikan bahwa kita sedang mengobservasi dia. Itu adalah teknik blind dan itu diperbolehkan gitu ya. Karena biasanya ketika kita mengobservasi pada orang, pada responden yang mana responden tersebut kemudian tidak tahu kalau sedang diobservasi, maka hasilnya justru akan jauh lebih natural. Nah, Bapak Ibu, untuk instrumen yang menggunakan observasi, sebenarnya Bapak Ibu bisa mengembangkan karena Bapak Ibu adalah praktisi. Jadi Bapak Ibu itu tidak memulai semuanya dari nol. Bapak Ibu adalah praktisi, bahkan Bapak Ibu mungkin di level yang sama dengan kami karena yang lebih tahu kondisi real di lapangan. Nah, kemudian bagian mana yang diobservasi, sebenarnya Bapak Ibu bisa mengembangkan dengan intuisi dan pengalaman yang Bapak Ibu miliki dan teori yang melatar belakangi, kemudian Bapak Ibu bisa membuat instrumen untuk observasi. Dan instrumen untuk observasi ini sebenarnya lebih mudah untuk diuji validitas dan reliabilitaskan. Nah, untuk kita melakukan observasi, itu kita perlu melakukan dua pengamat. Tidak bisa hanya satu pengamat karena nanti sifatnya akan sangat subjektif. Jadi kita perlu minimal 2 orang yang melakukan pengamatan. Nanti Bapak Ibu akan merekrut satu asisten observer, di mana observer itu memiliki kapasitas dan kemampuan yang setara dengan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harapkan, seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu mengobservasi, ada 2 observer, di sini akan ada apakah ini dilakukan atau tidak dilakukan, seperti itu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu melakukan observasi seperti ini, nanti kita akan bisa melihat Bapak Ibu, jadi dari sekian pertanyaan, misalkan ada 10 pertanyaan ini, ada berapa pertanyaan yang dia itu dinilai berbeda. Nah, kita bisa melihat ya Bapak Ibu di sini ada 2 pertanyaan yang dinilai berbeda oleh 2 observer, yaitu pertanyaan nomor 2 dan pertanyaan nomor 7. Sehingga
Di sini kita bisa lihat bahwa dengan 10 pertanyaan ada dua yang berbeda dan ada, mohon maaf, ini ada berapa ya yang berbeda? Nomor 2, kemudian oh, nomor 6 dan nomor 7. Jadi ada 3 opsi pertanyaan yang dinilai berbeda. Dan ada 7 opsi pertanyaan yang dinilai sama antara dua observer. Kemudian kita lakukan uji validitas terhadap instrumen yang sudah kita buat. Maka yang kita lakukan adalah 2 adalah observer, kemudian 7 adalah jawaban yang dinyatakan sama dari observer 1 dan observer 2 yang ketika dia menilai tidak pada tempat dan situasi yang sama ataupun mungkin mereka berada pada tempat yang sama tapi pada jarak yang berjauhan sehingga tidak memungkinkan untuk saling berkomunikasi. Nah, 7 jawaban yang benar ini kemudian dikalikan dengan berapa banyak observernya. Observernya ada 2. Kemudian dibagi dengan 2 pertanyaan keseluruhan yang dinilai. Berarti ada 20. Sehingga diketemukan di sini itu adalah 0,7. Nah, 0,7 itu dianggap valid dan sesuai karena batas minimal validitas itu adalah lebih dari sama dengan 0,6. Nah, itu kalau misalkan Bapak Ibu ingin misalkan ya mencari sesuatu penelitian yang simple, yang lebih mudah dilakukan, yang hemat pembiayaan, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan dengan metode observasi. Seperti itu. Prinsipnya Bapak Ibu sekarang menurut saya Bapak Ibu dengan berbagai pengalaman dan mungkin dengan berbagai macam indikator yang ingin diraih untuk saat ini lebih baik melakukan mana yang mungkin dilakukan dalam metode yang cepat, dalam waktu yang cepat dengan metode yang tepat dan murah gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teknik kuesioner, teknik angket. Ini saya ceritakan apabila Bapak Ibu menggunakan kuesioner yang Bapak Ibu buat sendiri. Kalau Bapak Ibu mengadopsi kuesioner dari kuesioner penelitian terdahulu, itu menjadi tidak masalah. Itu menjadi sangat mudah gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu terpaksa membuat kuesioner sendiri karena kuesioner yang Bapak Ibu inginkan itu ternyata belum ada atau belum Bapak Ibu temukan, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah kuesionernya Bapak Ibu bisa dibuat terbuka dan bisa juga dibuat tertutup. Kuesioner yang dibuat terbuka ini adalah penelitian semi kualitatif, sehingga nanti interpretasinya berupa kata-kata dan kalimat. Kalau saran saya, mohon dihindari. Tapi Bapak Ibu cukup memberikan kuesioner tertutup atau kuesioner dengan jawaban singkat. Nah, kuesioner tertutup ini nanti ada beberapa pilihan, bisa menggunakan skala Likert atau menggunakan skala Guttman sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Skala penjelasan terkait skala-skala tersebut ada di slide berikutnya. Nah, keuntungan apabila Bapak Ibu menggunakan kuesioner itu, Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu selalu hadir dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Kalau Bapak Ibu kemudian mengenal lingkungannya, kemudian Bapak Ibu punya asisten yang bisa dipercaya, Bapak Ibu bisa mengajak kerjasama dengan asisten tersebut dalam kemudian mengambil data. Kuesioner juga bisa dibagikan serentak kepada seluruh responden, kemudian dapat dijawab oleh responden sesuai dengan waktu yang tersedia. Juga bisa dibuat anonim, dan kuesioner pun dapat dibuat standar. Terbukti ada kuesioner-kuesioner yang sudah tidak perlu kita lakukan uji validitas dan reliabilitas lagi. Kuesioner-kuesioner itu sudah pakai paten gitu ya. Sudah paten sehingga sudah bisa kita gunakan tanpa perlu kita lakukan uji validitas. Contohnya adalah kuesioner anxiety dari HARS gitu ya, kuesioner anxiety, depresi, stres dari DAS, dan kuesioner pola tidur atau kualitas tidur dari Pittsburgh, dan lain sebagainya. Itu adalah kuesioner-kuesioner yang paten, yang tidak memerlukan uji validitas dan reliabilitas ulang.
Ya, ketika Bapak Ibu membuat kuesioner, maka Bapak Ibu harus membuat kuesioner itu efisien dan efektif, supaya setiap orang yang membaca dengan tingkat pendidikan apapun itu bisa memahami isi dari pertanyaan tersebut. Langkah-langkahnya yang pertama adalah Bapak Ibu menentukan variabel yang diteliti. Itu tentu saja ya, karena kita tanpa tahu variabel yang diteliti, kita tidak mungkin akan membuat pertanyaan apa seperti itu. Kemudian Bapak Ibu menentukan indikator. Indikator ini yang sering kita sebut sebagai domain. Jadi misalkan kita ingin bertanya terkait dengan kualitas hidup. Kualitas hidup itu kan pasti memenuhi 5 kriteria atau minimal 5 kriteria, yaitu biologi, sosial, kultural, psikologis, kemudian ada juga finansial mungkin, dan lain sebagainya. Ada beberapa domain. Nah, dari domain biologi sendiri itu kan pasti akan terbagi lagi subdomainnya. Domain biologis itu misalkan dia secara fisik, kondisi secara laboratorium, dan lainnya seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu menentukan indikator atau domain, kemudian apakah ada subindikator atau subdomainnya, baru Bapak Ibu mentransformasi subdomain itu menjadi kuesioner berupa pertanyaan. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu, ketika misalkan kita mau melihat variabel prestasi kerja, indikatornya adalah kemudahan dalam menjalankan tugas. Ternyata subdomainnya tidak ada, maka pertanyaannya langsung apakah Anda merasa mudah dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Seperti itu. Jadi subdomain ini akan menentukan berapa banyak pertanyaan yang diberikan. Saran saya dalam satu subdomain kita buat saja satu pertanyaan. Kita akan membuat dalam satu domain, satu subdomain itu lebih dari satu pertanyaan apabila kita asumsikan pertanyaan ini gugur, maka akan ada alternatif pertanyaan yang lain. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya, satu pertanyaan untuk mengukur satu subdomain itu cukup. Nah, petunjuk untuk membuat kuesioner, Bapak Ibu gunakan bahasa yang sederhana, pertanyaannya harus jelas dan khusus, dan kita harus membedakan apakah itu pertanyaan, apakah itu pernyataan. Kalau pertanyaan, pasti akan diakhiri tanda tanya dan selalu ada kalimat tanya di awalnya. Seperti apakah, bagaimanakah, berapakah, seperti itu ya. Tetapi kalau berupa pernyataan, itu adalah berupa kalimat berita. Jadi, misalkan adalah pernyataan, saya selalu bangun pagi, dan setelah itu saya akan mengambil air minum, seperti itu. Nah, itu berupa pernyataan. Atau saya adalah orang yang disiplin. Itu adalah pernyataan, bukan pertanyaan. Yang nanti kemudian pilihannya pasti berupa setuju, sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu, atau kurang setuju, seperti itu. Nah, pertanyaan ini harus berlaku untuk semua responden. Karenanya kita tadi harus mempertimbangkan kalau misalkan kuesioner yang kita berikan diberikan pada orang dengan strata pendidikan SD, apakah dia bisa memahami atau tidak. Kemudian berkaitan dengan masalah dan sasaran penelitian. Kemudian tidak ambigu, tidak bias gitu ya. Pertanyaannya harus jelas, tidak kemudian berada di tengah-tengah yang kemudian memungkinkan si penjawab atau si responden itu menjawab dua alternatif ketika memang yang kita arahkan dia harus menjawab satu pilihan. Kemudian juga tidak menggiring, tidak membuat informasi yang tidak dimiliki oleh responden, tidak membuat hal-hal yang bersifat pribadi atau peka. Ini biasanya nanti akan menjadi diskusi yang lebih rigid ketika pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pada problem-problem traumatis, problem-problem tentang eh, kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya, yang lebih privacy. Kemudian juga pertanyaannya tidak bersifat klise. Nah,
Berikutnya, selain kita menggunakan wawancara, menggunakan observasi, menggunakan kuesioner, kemudian kita menggunakan angket, kita juga bisa melakukan pengukuran Bapak Ibu. Nah, ketika pengukuran ini adalah misalkan memang kita itu melakukan pengukuran pada responden tersebut, entah itu berupa tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, lingkar pinggang, ataukah mungkin kita akan mengukur gula darah, mengukur kolesterol, kita akan mengukur profil lipid ataupun yang lain. Silahkan nanti Bapak Ibu harus menyatakan merek alatnya pada penjelasan instrumen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengukur tekanan darah, Bapak Ibu harus menyebutkan Bapak Ibu akan mengukur menggunakan sphygmomanometer apa. Apakah menggunakan sphygmomanometer raksa? Apakah menggunakan sphygmomanometer yang digital atau analog seperti itu? Kemudian mereknya itu dari merek mana, spesifikasinya ya. Kemudian tahun pembuatannya seperti apa, kapan. Kalau misalkan tahun pembuatannya itu tidak tertera di alat, maka minimal dituliskan dia spesifikasinya dari merek apa. Nah, kemudian silahkan dilakukan uji kalibrasi. Uji kalibrasi bisa dilakukan kalau saya tidak salah di beberapa rumah sakit itu bisa melakukan uji kalibrasi, yaitu setel ulang terhadap alat itu supaya tidak tidak terjadi pengukuran yang error. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan focus group discussion. Ini biasanya dilakukan apabila kita melakukan penelitian eksperimen pada sebuah kelompok, kemudian kita ingin melihat tingkat pemahaman terhadap topik tersebut. Nah, itu bisa menggunakan FGD. Hanya saja FGD ini cenderung untuk penelitian kualitatif. Sementara untuk S1 keperawatan, kita diharapkan melakukan penelitian kuantitatif yang lebih sederhana, sehingga kita tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang FGD. Kemudian in-depth interview atau interview mendalam itu mirip dengan wawancara, tapi dia akan lebih terfokus, lebih tersentralisasi pada person, dan kemudian topik-topik yang diangkat itu biasanya lebih privacy. Misalkan kayak apakah kemudian adanya kesepakatan dalam pembatasan kelahiran, kemudian misalkan apakah ada traumatis ketika eh, pada korban yang mengalami KDRT ataupun yang lain. Nah, seperti itu biasanya kita lakukan interview mendalam, in-depth interview, kita harus lebih berhati-hati, kita lebih terfokus pada subjeknya, kemudian dilakukan itu secara pelan-pelan, seperti itu. Nah, mohon maaf, nomor 6 dan 7 ini juga penelitian kualitatif, jadi kita tidak akan membahas secara detail mengenai hal ini. Tipe survei ya bisa dilakukan wawancara dengan kuesioner. Bapak Ibu bisa menggunakan kuesioner tapi juga sekaligus wawancara. Jadi ketika Bapak Ibu membantu mencentangkan isi jawaban pada kuesioner tersebut, Bapak Ibu juga bisa sambil bertanya beberapa data untuk melengkapi data tersebut. Misalkan ketika Bapak Ibu bertanya apakah ada keturunan eh, terkait dengan penyakit yang diderita. Adakah faktor keturunan terkait dengan penyakit yang diderita? Misalkan jawabannya ya dan tidak. Ketika Bapak Ibu melakukan wawancara dengan kuesioner, ketika si pasien itu menjawab ya, Bapak Ibu bisa bertanya, kira-kira siapa ya Bapak Ibu yang kemudian dirasa menurunkan hal itu? Misalkan apakah ayahnya juga mengalami hal yang sama, atau kakaknya juga mengalami hal yang sama, dan lainnya. Nah, kelebihannya adalah pertanyaan dan jawaban dilakukan secara jelas, dapat menggali informasi yang lebih terperinci, dan kita bisa mengontrol pertanyaan. Namun kelemahannya itu membutuhkan biaya dan waktu, serta butuh orang yang ahli wawancara. Jadi ada beberapa orang yang ketika mau melakukan wawancara itu agak kesulitan gitu karena mungkin tekanan bahasa atau mungkin tipikalnya introvert gitu ya, tidak banyak bicara, kemudian susah memulai diskusi dan lain sebagainya. Itu mungkin tidak cocok menggunakan metode ini. Atau kalau mau menggunakan metode ini,
maka harus merekrut orang yang sekiranya bisa diajak kerjasama dalam penggalian data. Wawancara juga bisa dilakukan melalui surat atau Google Form. Biasa kita kemudian melakukan penggalian data pada eh, spektrum responden yang lebih luas di luar Jogja atau bahkan mungkin di Jogja tapi di banyak titik, di banyak tempat, kita bisa menggunakan media Google Form. Di media Google Form ini biaya dan waktunya lebih murah, lebih sedikit menggunakan tenaga peneliti, ada waktu juga untuk berpikir, tapi kelemahannya itu kadang tidak sesuai dengan sasaran yang dituju. Kita tidak bisa memastikan yang mengisi apakah benar responden yang dimaksud atau tidak. Kemudian terkadang kita tidak bisa, terkadang si responden yang diminta itu tidak segera merespon dari kuesioner tersebut. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas, apakah untuk instrumen ada pertanyaan, Bapak Ibu? Belum ada? Mohon maaf Ibu, Ya, mohon izin Entin bertanya, untuk sumber dari instrumen-instrumen itu biasanya bisa kita dapat dari mana, Nji? jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan internet dengan membrowsing di Google Form, di Google itu bisa di browsing. Misalkan Bapak Ibu mencari kuesioner terkait dengan distress pada diabetes misalkan. Nah, Bapak Ibu silahkan menulis komponen distress pada diabetes kuesioner. Nanti ada beberapa kuesioner. Nah, Bapak Ibu bisa unduh dan Bapak Ibu bisa lihat mana yang paling cocok dengan penelitian Bapak Ibu. Jadi, silakan itu dicari dulu. Akan lebih baik kalau Bapak Ibu memanfaatkan instrumen dari penelitian terdahulu supaya menghemat langkah. Tapi kalau misalnya terpaksanya tidak ada, saya yakin Bapak Ibu juga bisa membuat kuesioner itu sendiri dengan ilmu dan pengalaman yang Bapak Ibu miliki. Seperti itu. Nanti bisa kerjasama dengan pembimbingnya Bapak Ibu. Jadi em, kita dosen sebagai mentor ataupun sebagai fasilitator itu juga bisa diminta untuk membantu mencarikan sebenarnya, jadi bisa saling bekerja sama. Karena kadang yang diharapkan oleh pembimbing itu mungkin tidak sama dengan yang diperoleh dari mahasiswa gitu. Makanya perlu komunikasi yang lebih baik. Kemudian saya sudah tanyakan untuk semoga bisa bersegera dapat SK, tapi sampai saat ini sepertinya kok belum ada kepastian waktu. Kemungkinan semoga segera ya. Kalau dari tim skripsi sepertinya sudah mulai membuat, tapi Allah alam apakah sudah sampai ke prodi atau belum. Seperti itu. Iya, matur nuwun sangat Ibu. Iya. Ada lagi? Mau tanya Ibu? Bertanya, Bu. Ya, monggo. Silakan. Silakan, Ibu. Oh, nggih. Terima kasih. Bu, kalau untuk kuesioner, katakanlah kita mengadop kuesioner dari yang sudah tetapi eh, dari kuesioner tersebut sepertinya eh, apa yang kita inginkan belum tercapai gitu, Bu. Tidak apa ya istilahnya, tidak sesuai keinginan. Itu nanti bisa di mix gitu nggak, Bu? Bisa Dimodifikasi ya? iya, iya gitu. Terus nanti berarti sisa karena kita modifikasi berarti harus uji validitas juga, Bu. Ya, betul. Sebenarnya Ibu sudah menjawab pertanyaan Ibu sendiri. Jadi, eh, pada prinsipnya kuesioner itu bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita, Bapak Ibu. Cuman ada syaratnya. Ketika kita melakukan modifikasi terhadap sebuah kuesioner, itu berarti kita ada perubahan yang kita lakukan. Maka itu harus diuji validitas dan reliabilitas ulang. Tapi saya akan berikan tips dan trik nanti validitas dan reliabilitas apa yang sekiranya memungkinkan untuk dilakukan Bapak Ibu gitu. Yaitu adalah nanti kita akan masuk ya, tapi kita bisa ambil saat ini sekaligus karena ada pertanyaan yang merujuk ke arah sana. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan uji validitas dan reliabilitas
dengan expert judgment. Jadi dengan expert judgment itu adalah uji validitas dan reliabilitas konten. Jadi apa yang Bapak Ibu modifikasi nanti kemudian dikonsultasikan kepada expert. Minimal 2, tidak boleh hanya 1. Satu adalah expert praktisi, dan yang kedua adalah expert akademisi. Kenapa harus berbeda? Karena ada layar tangkap yang berbeda, Bapak Ibu. Ketika praktisi, dia akan melihatnya itu dari spektrum em, realita fakta yang ada di lapangan. Sedangkan kalau expert dari akademisi, dia akan melihat dari spektrum teori, seperti itu. Sehingga itu perlu dipadu-padankan. Nah, ketika Bapak Ibu kemudian membuat, misalkan ada 15 item pertanyaan, kemudian Bapak Ibu modifikasi dengan merubah kata-kata atau kemudian menambahkan konten dalam hal itu, dari 15 misalkan menjadi 20, daripada kita melakukan uji validitas dan reliabilitas lagi ke apa responden yang lain, Mas, misalkan karena responden kita juga jumlahnya terbatas mungkin, atau kita punya waktu yang sangat mepet ya, karena Bapak Ibu ini startingnya kan berarti insya Allah awal Februari. Awal Februari itu Bapak Ibu punya waktu sampai Agustus, maksimalnya sampai awal September, itu untuk melakukan 3 hal, yaitu penyusunan proposal dan sekaligus ujian proposal, pengambilan data, dan sekaligus ujian hasil dan atau publikasi. Saya kurang tahu. Yang publikasi ini kemarin saya tanyakan, sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti. Semoga tidak, tapi kalaupun iya, menjadi tidak masalah karena saya sudah informasikan di awal dan kita sudah antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan tersebut. Nah, jadi kemudian kuesioner yang Bapak Ibu lakukan itu dilakukan uji validitas konten, validity konten kepada expert, kedua expert itu. Kemudian nanti dibikin rata-rata Bapak Ibu sama seperti Bapak Ibu kemudian waktu saya menjelaskan tentang teknik observasi. Jadi nanti ada 2 hal yang kemudian dianggap layak dan berapa yang dianggap tidak layak, kemudian nanti dirate. Kalau nanti angkanya itu lebih dari sama dengan 0,6, berarti nanti yang dipakai itu bisa dipakai gitu. Kuesioner itu bisa dipakai. Tapi kalau kurang dari 0,6, nanti Bapak Ibu harus melakukan modifikasi lagi dan melakukan expert judgment kembali. Seperti itu. Itu langkah mudahnya. Begitu, Ibu? Oke, Bu, terima kasih. Baik. Ada lagi yang bertanya? Saya Ibu, Iya, monggo, Pak. saya itu kan tentang stres kerja. Iya. Ya, itu saya menggunakan ENSS yang diadopsi dari penelitian Harsono 2017. Itu kan terdiri dari 57 pertanyaan, Iya. pernyataan. Apakah nanti saya bisa mengurangi biar pernyataannya itu tidak terlalu banyak gitu? Kan ada di blueprint instrumennya itu kan ada poin-poinnya. Terus ada beberapa pertanyaan itu yang kelihatannya agak banyak gitu. Apakah seperti itu bisa dikurangi untuk pertanyaannya? Nah, kita perlu tahu sebenarnya, Pak, permasalahan utamanya itu apakah karena pertanyaannya terlalu banyak saja, atau memang ada indikator subdomain yang tidak kita ukur dalam pertanyaan itu. Misalkan setiap satu pertanyaan itu kan mewakili satu subdomain. Ketika ada 57 pertanyaan, itu berarti ada 57 subdomain kan. Jadi ketika kita delete, apakah subdomain itu memang tidak kita ukur dalam penelitian kita? Kalau tidak diukur, mungkin tidak masalah, Pak, kita lakukan penghilangan itu, tapi tetap sama prinsipnya, kita lakukan content validity tadi. Harus ada expert judgment. Nah, kalau kemudian ternyata subdomain itu semuanya kita ukur, maka alasan ketika mengatakan bahwa kuesioner itu terlalu banyak, itu menjadi tidak sesuatu yang bukan sesuatu yang diperbolehkan. Karena kuesioner ini mengukur banyak domain seperti itu.
Kecuali kalau misalkan pertanyaan psikologis ya Bapak, Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah melakukan uji psikologis atau tes psikologik itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Memang pertanyaannya itu dibuat banyak, kemudian diulang-ulang dengan gaya bahasa yang beda untuk kemudian melihat kekonsistenan kita. Nah, ada tujuan bahwa pertanyaan yang banyak itu adalah ada teknik pressure yang diberikan kepada responden untuk melihat dia itu mampu mengatasinya dengan tetap konsisten pada apa yang dia pegang prinsipnya atau tidak. Resiliensinya seperti apa? Itu kan dalam kuesioner-kuesioner Hmm. psikologis yang jumlahnya memang banyak dan seperti pertanyaan yang berulang. Nah, kalau stres kerja saya kurang tahu apakah modelnya juga seperti itu atau dia mengukur dari setiap subdomain. Kalau misalnya mengukur dari setiap subdomain, apabila memang ada domain yang tidak kita pakai, monggo silakan di-delete, tapi jangan lupa diuji validitas dan reliabilitas lagi. Seperti itu, Pak. Jadi tetap harus uji lagi ya kalau misalnya nggak Oke. digunakan semua Ibu nggih. Iya, betul. Ya, poin-poinnya itu kayaknya banyak gitu. Terus pertanyaan juga satu poin itu bisa Mirip-mirip. 4 pertanyaan gitu. Atau Oh, bisa iya, saya iya. share screen sebentar, bisa nggak Oh, ya? boleh, monggo, Pak. Silahkan, apabila mau di-share screen. Sudah belum belum ya. Ya ini Bu, blueprintnya instrumen penelitian. Nah, ini kan strategi kerjanya ada beberapa indikator. Dari pertanyaannya kan satu indikator tuh banyak, ada 7, ada yang 5. Misalnya saya buat tiga aja kan biar tidak 57 gitu. Kadang kasihan Oh, iya, iya. Bu. Oh, baik. Ini berarti kan domainnya, eh, Pak, ini domain yang saya tunjuk ini, yang kematian dan sekarat, itu kan domain ya, Pak. Nah, Oke. 1, 9, 17, 27, 33, 7, 4, 7, 5, 3 ini, apakah dia punya subdomain sendiri-sendiri atau tidak? Karena ini indikator, belum subindikator, gitu. Nanti coba dicermati. Kalau misalnya ternyata tidak, mungkin bisa diefisiensikan, tapi tetap harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kalau Rehabilitasi. misalkan teorinya, wah saya kurang paham ini, apakah ada subdomainnya gitu, memang blueprintnya itu seperti ini gitu, cuma ada indikatornya saja. Nanti kita coba lihat tematiknya terlalu jauh atau tidak, gitu Pak. Apakah yang satu misalnya kematian dan sekarat dari aspek religiusitas, misalkan yang satunya dari aspek spiritualitas, misalkan yang satunya dari apa gitu. Kalau ternyata beda konteks, ya mohon maaf nggak bisa di-delete gitu. Tapi Oh. kalau kontekstualnya mirip, monggo di-delete nggak apa-apa, tapi nanti diuji validitas Uji dan validasi. reliabilitas lagi. Oh ya ya ya. Terima kasih Bu. Ya, Itu. kami Pak. Ibu izin bertanya, Bu, Monggo silahkan. terkait tadi kuesioner. Untuk kita bisa menggunakan kuesioner dari peneliti orang lain, Hmm. menurut kode etik kan kita harus izin dulu ya, Bu, ya, kepada pemiliknya ya, Bu. Kalau seandainya kita tidak izin karena mungkin dari peneliti tersebut tidak mencantumkan identitasnya, misal email atau nomor telepon, kan kita jadi susah untuk menghubunginya. Tapi kita tetap menggunakan kuesioner tersebut, apakah dibolehkan dan apakah tidak melanggar kode etik, Bu? Ibu, Atau Ibu tahu dari mana kalau menggunakan kuesioner orang lain itu harus izin dengan pemiliknya terlebih dahulu? karena saya tuh kemarin pernah dengar katanya kalau kita menggunakan kuesioner orang lain, ya sepatutnya kita harus izin dulu gitu sama yang punya gitu. Tapi kalaupun toh tidak izin juga apa-apa gitu. Tapi kode etiknya harus izin begitu, Bu. Baik, izin itu
sependek pemahaman saya ya Bapak Ibu, jadi kalau namanya penelitian, ketika kita menggunakan instrumennya dia, yang dimaksud izin itu adalah ketika kita menggunakan, kita harus mencantumkan sumbernya dalam referensi, dalam daftar pustaka kita. Jadi kita tidak mengaku-aku itu adalah karya kita gitu. Dengan kemudian kita menunjukkan bahwa saya tuh dapat ini dari penelitiannya ini loh, dan itu dituliskan di daftar pustaka. Kalau kemudian semuanya kita harus izin, akan susah sekali, Bu. Karena kalau Pittsburgh Scale itu dia harus izin di Universitas Pittsburgh. Itu kan repot ya, Bu, di luar negeri gitu. Kemudian kalau misalnya kita pakai WHO KOL, berarti kita harus izin ke WHO juga gitu. Dan itu kan juga repot gitu. Biasanya kita akan menghubungi peneliti itu apabila kita itu butuh keterangan terkait dengan kuesioner ini, hasil uji validitas dan reliabilitasnya bagaimana. Seperti itu. Jadi begini Bapak Ibu, kuesioner yang kita dapatkan dari penelitian lain itu memang potong kompas. Karena kita berarti tidak perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas kembali terhadap kuesioner yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi, di bab 3, kita tetap mencantumkan hasil uji validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Sehingga biasanya kita akan menghubungi peneliti untuk meminta data dari hasil uji validitas dan reliabilitas yang kamu lakukan, itu hasilnya kayak gimana? Boleh nggak saya minta kopiannya untuk saya tampilkan dalam penelitian saya? Biasanya seperti itu. Nah, mungkin akan ada pertanyaan dan kendala, gimana dong kalau saya nggak bisa ngubungin dia, nggak ada kontaknya, atau saya udah kontak dia lewat handphone, lewat WhatsApp, lewat Instagram, ataupun Facebook, ternyata nggak ada respon gitu. Nah, kalau seperti itu, langkah satu-satunya Bapak Ibu harus lakukan uji validitas dan reliabilitas ulang. Yang tadi yang saya jembatani adalah dengan expert judgment yang mudah, cepat, dan murah gitu. Jadi dengan expert judgment kita konsulkan ini, kemudian setelah itu kita berikan kepada ahli yang dari praktisi dan ahli yang dari akademisi. Kayak begitu. Begitu Bu, sependek yang saya tahu. Oh, nggih, Bu, matur nuwun. Berarti tidak usah izin ya, Bu, nggak apa-apa nggih. Tidak apa-apa, tapi harus ditulis di daftar pustaka. Nggih, kalau itu wajib, Bu, nggih. Nggih, matur nuwun, Putri. Ya, baik, baik. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Oh, iya, monggo Pak, silahkan. Di, terkait dengan kuesioner atau alat yang kita gunakan, itu kan kita wajib mencantumkan citasi kalau kuesionernya dari yang sudah diterbitkan. Terus ini Bu saya mau tanya, Mi- yang sudah itu kuesionernya cuma 38. Misalnya kita terapkan kepada rencana kuesionernya 100 itu nggak masalah ya Bu ya? Ke 100 responden maksudnya. Maksudnya pertanyaannya ada 38 gitu, Pak? Pertanyaannya itu 14 misalnya. Mm-mm. Dari yang alat yang misalnya kita ambil seperti itu. Mm-mm. Nah, ini tapi itu pada responden 38. Mm-mm. Nah, yang mau kita uji itu respondennya misalnya 100. Itu bisa diterapkan atau tidak, Bu? Berarti 38 itu pada sampel penelitian sebelumnya ya maksudnya ya, Pak? Iya, maksudnya gitu. Iya. Oh ya bisa, Pak. Bisa banget. Boleh banget, Pak. Jadi instrumen itu tidak didasarkan pada berapa banyak jumlah responden, Pak. Yang Oh, gitu. berdasarkan berapa banyak jumlah responden itu analisis statistik. Tapi kalau instrumen itu mau berapapun dipakainya itu nggak ada ketentuan gitu. Jadi nggak apa-apa. Dengan pertanyaan yang sama gitu juga ya. Iya, iya sama Pak dengan Oke. pertanyaan yang sama.
Siap. Jadi Terima tidak kasih, ada Bu. hubungannya, Nggih. Iya. Apa namanya jumlah pertanyaan ataupun dengan berapa banyak responden yang diberikan pertanyaan itu. Gitu. Jadi nggak perlu uji validitas lagi gitu. Kalau Bapak tidak memberikan perubahan pada kuesioner itu tidak perlu. Iya, tidak ada perubahan, Bu. Oh, nggih, berarti langsung pakai, Pak. Cepat Iya. itu. Nggih, berarti. Oke, terima kasih, Bu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu, Monggo, monggo. Silahkan. Ini Bu, ini kan tadi banyak yang membahas tentang kuesioner ya. Kebetulan kan saya rencana apa ini yang berbasis observasi. Kebetulan judulnya kan hubungan eh, anestesis spinal dengan perubahan tekanan darah pada pasien operasi ureterorenositoskopi. Kebetulan kan ini observasi Bu ya. Jadi kita mengobservasi tekanan darah. Kalau yang tadi disebutkan kan itu observernya dua orang Bu ya. Kalau seperti ini nanti baru cukup satu orang peneliti atau bagaimana? Kita kan nanti meneliti Yang, apa mengobservasi monitor ini Bu, monitor pasien waktu pasien. yang dimonitor tekanan darahnya aja, Pak. Iya Bu. Atau mungkin ada yang perlu ditambah. Tapi yang pokoknya kita ini perubahan tekanan darah yang Nggih. kita monitor. Mm-mm. Kalau mengenai perubahan tekanan darah itu satu saja Pak, observernya tidak apa-apa. Kalau misalnya mau dua, lebih baik. Yang dimaksud dua itu kalau observasi perilaku Pak, biar tidak ada subjektivitas. Kalau itu kan berarti objek ya, objek Iya. dari tekanan darah. Jadi satu pun sebenarnya sudah memenuhi. Kalau kita mau lebih berhati-hati dua, itu lebih baik seperti itu. Iya. Kalau ini Bu untuk jumlah respondennya itu Mm-mm. bagaimana Bu ya? Apakah itu harus mencakup setahun atau kemarin saya sempat ada yang menyampaikan kalau nanti bisa berbasis waktu kemungkinan atau 1 bulan apa atau apa gitu itu gimana itu? Bapak, ini pakai data sekunder atau bukan? eh Nanti primer Bu kita observasi langsung ke pasien. Oh, berarti kan cross seksional ya Pak. Maksudnya ngambil data saat itu juga ada pasien terus diamati, diambil datanya kan maksud saya. Iya Bu gitu. Ya, berarti kan metodenya cross seksional atau potong lintang ya. Kalau Iya. seperti itu Bapak harus mempertimbangkan dalam 1 bulan itu kira-kira Bapak ada berapa pasien? Kurang lebih rate-nya. Eh, itu nanti dibatasi loh atau apa jumlah minimal responden kalau untuk observasi. Eh, Sebenarnya tidak ada pembatasan, Pak. Itu kan bukan bukan perlakuan. Yang ada pembatasan itu kan kalau kita memberikan intervensi. Kalau observasi, kalau kita tidak memberikan intervensi, itu kan berarti kita cuma mengamati respon. Seperti itu. Nah, kita perlu tahu dalam 1 bulan itu rate-nya pasien yang seperti itu ada berapa? Semisal ada 60 itu bagaimana untuk Ada 60 sampelnya? ya. Ya, Ada semisal 6. misalnya. Ya. Misal ada 60. Berarti nanti kita akan kembalikan lagi kepada kemampuan Bapak. Jadi Bapak punya waktu untuk pengambilan data itu berapa? Karena untuk menentukan jumlah sampel itu sebenarnya sangat eh, dipertimbangkan dengan kemampuan peneliti dan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Kalau ternyata tidak 1 bulan itu memang mampu untuk melakukannya, berarti total sampling dalam 1 bulan harus diambil. Tapi kalau misalkan ternyata, waduh, kalau 1 bulan kelamaan kayaknya gitu. Nah, kalau kelamaan mungkin kita akan bisa pakai metode accidental sampling. Accidental sampling itu adalah sampel yang kita dapatkan saat kita menentukan waktu penelitiannya. Misalkan kita ngambil waktu penelitiannya 2 pekan. Nah, selama 2 pekan, berapapun sampel yang hadir selama 2 pekan itu kita ambil.
gitu. Berapapun dapatnya kita ambil selama 2 pekan itu. Nah, itu namanya accidental sampling. Jadi nanti akan ada misalnya ternyata kok dapatnya 30, ya kita ambil 30, ternyata kok dapatnya 60 selama 2 minggu juga tetap nggak boleh ada satupun yang ditinggalkan. Itu adalah accidental sampling adalah pengambilan sampel berbasis waktu. Jadi tergantung Bapak, kira-kira nanti Bapak harus melihat timetable. Jadi mungkin secara garis besar, Bapak Ibu mohon mulai membuat timetable atau planning ya. Kita kan manusia kan tugasnya berencana ya. Allah yang akan menentukan hasilnya. Cuman kita berencana itu kan dalam salah satu bagian dari kita berikhtiar. Misalkan saya rencananya nih ujian proposal, kita startnya dari akhir Februari ya Bapak Ibu, atau pertengahan Februari. Misalnya Bapak Ibu membuat timetable, saya rencananya mau ujian proposal bulan ini. Misalkan saya rencananya bulan Maret. Nanti kita spend waktu 2 minggu untuk mengurus etik penelitian, melakukan revisi, dan lain sebagainya. Terus setelah itu ada waktu untuk penelitian, durasinya seberapa. Terus Bapak Ibu punya waktu juga, punya rencana juga untuk ujian hasil itu kapan. Kemudian untuk pengurusan syarat, apakah kemudian sudah lolos wisuda atau harus publikasi kapan. Nah, dari timetable itu, Bapak Ibu bisa menentukan, bisa melakukan estimasi. Sebenarnya, waktu penelitian yang saya punyai itu durasinya berapa lama. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan lebih mudah apa ya, mengkiak-kiuk ya bahasa Jawanya itu, mengutak-utik waktu penelitian kita dan memastikan kira-kira jumlah sampel yang kita dapatkan kurang lebih berapa, seperti itu. Itu menurut saya. Jadi Begitu? kalau kita bisa menentukan dalam 2 pekan, jadi dalam 2 pekan itu kita harus ambil semua ya Bu ya. Iya, itu kalau pakai accidental sampling gitu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa bekerja sama sama temannya yang jaga pagi sama malam gitu. Kalau ada ambil data. Terus kalau misalnya ada yang kelewat gimana? Nah, kalau kelewatnya tidak disengaja ya itu menjadi tidak masalah dan itu nanti akan masuk dalam keterbatasan kita. Nanti kan ada poin keterbatasan penelitian. Nah, dari situ nanti kita bisa memasukkan alasan itu. Seperti itu. Kalau untuk instrumennya observasi itu harus di ini juga Bu ya, diuji validitas juga ya. Ya, Observasi diuji validitas, Pak, yang kayak yang tadi, Pak. Oh, oh, observasi yang mana, Pak? Yang tekanan darah aja? iya, iya. Oh, nggak usah, Pak. Itu kan seperti data sekunder sebenarnya, mirip. Jadi tidak perlu. Itu Oh, kan kita gitu. mau observasi data yang sudah ada di monitor kan, Pak, Ya. biasanya atau direkam medis. Tidak perlu kita lakukan. Oh, tidak, dan tinggal kita masukkan aja ke data kita Bu ya untuk Iya, observasi. iya, betul. Dan lembarnya Bapak itu bukan lembar instrumen dalam penelitian Bapak, itu nanti bunyinya bukan lembar observasi, tapi lembar pencatatan. Gitu. Karena Bapak mencatat aja dari hasil-hasil yang sudah ada. Jadi tidak butuh untuk dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kalau untuk ini Bu, apa datanya? Ini kan perubahan ini ya setelah anestesi apa dilakukan tindakan anestesi. Itu nanti kita perlu ngambil data sebelum kan pre-op, kemudian intraoperasi atau nanti yang ini post-opnya. Jadi tiga tiga poin baiknya atau cuman pre-op, intra atau pre-op intra atau dengan post-op. Sebaiknya gimana, Bu? Yang Bapak titik beratkan itu apanya ya, Pak? Di tekanan Ini darah. perubahan apa setelah dilakukan tindakan anestesi spinal. Jadi sebelum Hmm, dan sesudahnya. Waktunya maksudnya saya udah ngambil perubahannya itu setelah eh, melakukan tindakan pembiusaan itu nanti dalam waktu apa di intranya atau setelah selesai operasinya itu.
Berarti kan perubahan ya, Pak. Kalau Iya, perubahan kan berarti ada pre dan post. Nah, iya. yang perlu kita tanyakan adalah pemberian spinal itu waktu paruhnya berapa lama ya, Pak? Oh, gitu ya. Di teorinya Coba. itu dia punya waktu paruh berapa lama? Apakah kemudian misalnya waktu paruhnya 4 jam? Apakah kemudian di teorinya itu selama 4 Pak, mohon maaf sebentar nggih. Saya ada sebentar pangapunten. Oh, saya lanjutkan ya, Pak. Jadi kalau untuk apa namanya? Untuk waktu paruhnya berapa lama? Di teori itu apakah tindakan anestesis spinal itu dia bisa mempengaruhi tekanan darah sampai waktu paruh atau hanya pada saat dia dalam kondisi tidak atau kena efek anestesi atau tidak merasakan itu atau tidak gitu. Nah, itu yang menjadi indikator seberapa jauh kita itu kemudian melakukan pengukuran, seberapa banyak kita kemudian melakukan pengukuran tekanan darah. Seperti itu. Jadi itu berdasarkan teorinya, Pak. Saya nggak tahu kebetulan terkait dengan hal itu. Kan kadang ini Bu, apa pasien sama dengan pasien berbeda dengan obat sama, kadang efeknya itu efek apa spinal itu kadang waktunya berbeda Bu. Mungkin pasien A mungkin tentang 10 menit sudah tidak bisa menggerakkan kakinya, terus pasien yang satunya agak lama gitu. Berarti kita pakai durasi yang paling lama, Pak. Oh, yang lama itu. Iya, yang paling lama. Karena itu mengcover semuanya. Oke. Gitu. Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih Bu. Ya, baik, sama-sama. Di Oka berarti kemungkinan nanti ketemunya sama Pak Wanto nih. Atau mungkin Bu Estriana nanti. Jadi, Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup nggih. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya kalau untuk uji validitas dan reliabilitas ini, itu Bapak Ibu akan lebih enak ketika Bapak Ibu sekaligus belajar biostatistik. Jadi, di sini ada validitas eksternal dan validitas internal ya. Jadi validitas eksternal itu instrumen yang dicapai bila data yang dicapai sesuai dengan data atau informasi lain mengenai variabel penelitian yang dimaksud. Kemudian kalau validitas internal itu menggunakan uji analisis faktor, uji analisis butir yang menggunakan metode statistik. Nah, metode statistik ini nanti biasanya yang digunakan kalau uji validitas itu menggunakan produk moment, kalau uji reliabilitas itu bisa menggunakan produk moment, tapi juga bisa menggunakan alpha Cronbach. Nah, kata uji-uji ini mungkin agak asing atau pernah dengar cuman nggak ngeh ya Bapak Ibu. Nanti minim nanti Bapak Ibu itu saran saya langsung minta tolong aja apa namanya atau di input datanya ke SPSS kemudian langsung dipilih produk moment dan alpha Cronbach seperti itu. Nah, berapa banyak sih uji validitas dan reliabilitas yang diperlukan kalau kita menggunakan uji validitas dan reliabilitas yang menggunakan metode statistik? Sebenarnya minimalnya itu sekitar 15 orang. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan lebih dari 15, biasanya hasil uji validitas dan reliabilitasnya itu semakin bagus gitu, semakin mendekati nilai yang baik, yang sempurna gitu. Tapi Bapak Ibu harus memastikan responden yang digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas tidak boleh sama dengan responden yang akan kita rencanakan untuk diambil datanya dalam penelitian. Namun
memiliki mirip seperti itu. Jadi misalkan karakteristiknya itu dia sama-sama penderita hipertensi misalkan, kemudian dia dia mirip semua kriteria inklusinya, tapi dia cuma berada di lokasi yang berbeda. Seperti itu untuk uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji paralel ini juga bisa, Bapak Ibu, tapi ini kalau Bapak Ibu membuat kuesioner baru, kemudian double test atau pretest ini juga bisa, misalkan, kuesioner ini biasanya diberikan pada saat dia pekan pertama, kemudian kuesioner yang diberikan di pekan kedua, apakah kemudian hasilnya sama atau berbeda? Harusnya kan sama ya, kecuali kalau kita sudah memberikan intervensi di tengah-tengahnya, berarti sudah ada peningkatan pengetahuan mungkin, atau ada peningkatan pengalaman, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, ini tuh untuk menilai apa? Menilai keajekan. Jadi, valid itu kan artinya memang bisa mengukur sesuatu yang akan kita ukur. Misalkan yang dimaksud valid itu, Bapak Ibu mau mengukur tinggi badan. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan pengukuran alatnya itu meteran itu berarti kan itu bukan alat yang valid, karena dia kan lemes ya, berbengkak-bengkok. Yang bagus adalah dengan menggunakan mikrotois. Seperti itu. Jadi, meteran itu bukan alat yang valid untuk mengukur tinggi badan. Kecuali mungkin pada bayi, tapi pun pada bayi pun digunakan mistar yang dia itu lebih rigid atau lebih kaku. Kemudian yang dimaksud reliable itu adalah dia itu punya nilai yang ajek. Ajek itu artinya ketika dia itu pertanyaan ini ditanyakan oleh responden A, kemudian ditanyakan oleh responden B, kemudian ditanyakan responden C, itu dia punya maknawi yang sama terhadap pertanyaan itu. Sehingga nilainya itu kurang lebih sama ketika intervensinya sama, kemudian dilakukan pada beberapa orang, itu kemungkinan besar jawabannya itu akan sama, akan ajak. Nah, itu yang disebut sebagai reliable, seperti itu. Nah, kemudian untuk reliable internal yang menggunakan statistik tadi, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa rumus ini. Kalau di SPSS tinggal pilih aja Bapak Ibu. Jadi ada Spearman-Brown, Flanagan, kemudian Rulon, KR21, Hoyt, dan Alpha-Cronbach. Yang Alpha-Cronbach ini yang paling sering digunakan, selain kemudian menggunakan KR21. Pada titik mana sih sebenarnya kita itu mau menentukan mau menggunakan uji apa pada uji reliabilitas? Sebenarnya uji-uji ini itu tergantung dengan kefamiliaran kita. Jadi tidak ada kriteria khusus tertentu. Jadi kita lebih familiarnya menggunakan alpha Cronbach, oke, berarti pakai alpha Cronbach. Boleh nggak kita pakai Spearman-Brown? Boleh juga, nggak masalah. Karena untuk uji validitas dan reliabilitas itu tidak ada syarat khusus. Berbeda dengan ketika kita belajar teknik analisis data, kita akan ada kapan kita pakai Spearman rank, kapan kita pakai Kendall Tau, dan lain sebagainya. Tapi kalau di validitas dan reliabilitas itu tidak ada syarat khusus yang melatar belakangi. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti ini ya, kayak ini yang meteran tadi yang saya bilang. Kemudian saya ingin menceritakan terkait dengan skala pertanyaan. Jadi Bapak Ibu ada dua skala, yaitu skala Likert dan skala Guttman. Jadi skala Likert, sebentar. Saya tidak menuliskan di sini ya, tapi saya informasikan Bapak Ibu. Jadi ada skala Likert dan skala Guttman. Skala Likert itu adalah skala yang pilihannya itu ketika dia salah nilainya itu tidak nol. Misalkan ketika Bapak Ibu itu bertanya tentang perilaku, akan ada pilihan sangat sering, sering, kemudian jarang, tidak dilakukan, atau tidak dilakukan seperti itu ya. Nah, ketika dia menjawab pertanyaan itu sangat sering, misalnya harusnya dia jawabnya harusnya sangat sering. Misalkan membersihkan diri itu menjadi kewajiban saya, sangat sering misalkan. Nah, sangat sering atau
itu akan bernilai 4. Kemudian yang tidak pernah itu nilainya bukan 0, tapi nilainya 1. Jadi kita tidak bisa mengklaim orang yang tidak pernah melakukan pada jawaban-jawaban yang positif itu nilainya 1. Nilainya 0. Itu akan kita beri nilai 1. Sebentar saya coba carikan slide-nya ya yang ada terkait dengan instrumen. Hmm. Ya, bentar Bapak Ibu saya tampilkan slide-nya. Ya, baik. Jadi ini ya Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang pernyataan yang kemudian kita harus tahu ketika kita membuat kuesioner sendiri. Itu ada skala Likert dan skala Gatman. Skala Likert itu adalah skala yang misalnya berupa seperti ini Bapak Ibu. Misalkan jawabannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Atau diganti sangat sering, sering, jarang, tidak pernah gitu ya. Itu kita tidak bisa menjudge bahwa yang dia jawabannya salah itu nilainya 0. Dia jawabannya minimal 1. Nah, jawaban minimal 1 ini yang dikenal sebagai skala Likert. Berbeda dengan skala Gatman. Skala Gatman itu apabila pilihannya itu ya tidak. Misalkan, pernahkah Anda mencontek saat ujian? Tidak pernah, pernah. Maka tidak pernah itu nilainya 1, pernah nilainya 0. Atau misalkan Bapak Ibu bertanya tentang kuesioner pengetahuan. Apakah metodologi penelitian, apakah penyebab dari virus hepatitis, apakah penyebab dari penyakit hepatitis? Misalnya A, B, C, A virus, B bakteri, C jamur, D dan lain sebagainya. Kemudian jawabannya itu salah, misalkan dia menjawab penyebab hepatitis itu bakteri, maka jawabannya salah, maka nilainya 0. Nah, itu disebut sebagai skala Gatman. Jadi skala Gatman apabila salah satu pertanyaan itu dijawab salah nilainya 0, skala Likert apabila salah satu pertanyaan dijawab salah itu nilainya 1. Nah, itu sesuatu yang berbeda. Nah, kenapa kita perlu mengetahui hal itu? Karena Bapak Ibu perlu untuk membuat strata atau scoring terhadap kuesioner yang sudah dibuat. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Misalkan, Bapak Ibu tadi menyebutkan ada 17 item pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner pernyataan ya Bapak Ibu, pernyataan itu berarti berupa kalimat berita, itu ada 2, favorable dan unfavorable. Favorable itu adalah pernyataan yang dia itu bermakna positif. Misalkan, saya mandi, maka saya sehat. Itu pernyataan bermakna positif. Kalau unfavorable, saya tidak mandi pun saya sehat. Nah, itu pernyataan unfavorable, pernyataan negatif. Jadi kalau positif itu disebut favorable dan negatif itu unfavorable. Nah, pada saat kita itu memiliki 17 item pertanyaan, ketika Bapak Ibu ternyata memiliki 4 pilihan, saat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, berarti kan nilai tertingginya itu 4, nilai terendahnya itu 1. Nah,
untuk menentukan, misalkan dia perilakunya baik, perilakunya buruk, atau perilakunya sedang, atau mungkin Bapak Ibu cuma punya dua kategori, perilaku baik dan perilaku buruk saja. Tidak ada perilaku sedang. Itu tergantung kita, Bapak Ibu, sebagai seorang peneliti yang menentukan. Nah, apabila kita punya tiga kategori, baik, sedang, buruk, kita harus menentukan batasannya. Berapa skor sih yang dianggap baik, dan berapa skor sih yang dianggap sedang, dan berapa skor yang dianggap buruk. Nah, caranya adalah skor terbaik apabila responden menjawab dengan benar seluruh pernyataan dalam kuesioner tersebut. Kita lihat tadi ada 17 item pernyataan, maka nilai tertingginya kita lihat ada 4. Ada 4. Kalau pernyataannya favorable, maka sangat setuju nilainya 4. Tapi kalau pernyataannya berupa unfavorable, maka tidak setuju yang scoringnya 4. Tapi pada dasarnya nilai tertingginya tetap 4. Maka skor terbaik adalah 4 dikalikan 17. 17 adalah jumlah pernyataannya, 4 adalah nilai scoring tertinggi. Diketemukan 68. Skor terendah itu asumsinya apabila seluruh responden atau satu responden itu menjawab semua pernyataannya itu salah, berarti nilainya itu cuma 1, maka skor tertingginya dia adalah skor terendah itu adalah 17. Maka kita punya titik 17 itu sebagai skor minimal dan 68 sebagai skor tertinggi. Nah, tadi kita lihat kita punya 3 kategori, baik, sedang, buruk. Maka yang dilakukan adalah 68 ini dikurangi 17, kemudian dibagi dengan kategori yang kita tentukan, dibagi 3. Nah, kita lihat 68 dikurangi 17 itu jumlahnya 51. Ketika dibagi 3, itu ketemunya ternyata 17. Maka jarak dalam setiap kategori itu adalah 17 poin. Ketika kita anggap 17 adalah nilai terendah, maka rentangnya untuk scoring yang buruk adalah 17 sampai 34. Karena nanti 17 ditambah 17. Itu berarti ketika kita mengkalkulasi responden kok scoringnya adalah 34, maka dia pada kategori yang buruk. Nah, ketika dia kategori sedang, maka dia 35 sampai 51. Dan pada kategori yang baik, maka dia scoringnya 52 sampai 68. Nah, Bapak Ibu perlu mengetahui rumus ini karena bisa jadi nanti ketika menampilkan data, kuesionernya Bapak Ibu itu, Bapak Ibu menentukan kategorisasinya tidak sama dengan peneliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya menyatakan ada 3 kategori, tapi Bapak Ibu mungkin menganggap 2 kategori saja cukup supaya lebih jelas dia itu baik atau buruk, karena kalau sedang itu nanti penanganannya malah kurang jelas gitu. Kita anggap dia cuma ada 2 kategori, maka nanti pembaginya pun akan menjadi hanya ada 2. Seperti itu. Itu adalah rumus yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk menentukan scoring dalam kuesioner, dan itu perlu dituliskan dalam definisi operasional. Bapak Ibu, untuk kembali lagi ke uji validitas dan reliabilitas, saya itu tidak menjelaskan seluruhnya karena sesungguhnya uji validitas dan reliabilitas itu nanti dia lebih masuk dalam jobnya biostatistik. Cuman yang perlu saya lebih perjelas adalah Bapak Ibu minta tolong untuk cari dulu kuesioner yang cocok dengan penelitian Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa potong kompas dari langkah yang seharusnya Bapak Ibu tempuh. Jadi tidak perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Kalau misalnya sudah dapat dan ternyata kuesioner yang Bapak Ibu browsing itu sesuai dengan apa yang diinginkan dicari pada variabel Bapak Ibu, maka silahkan dicari ke peneliti sebelumnya hasil uji validitas dan reliabilitasnya bagaimana. Hal ini tidak perlu dilakukan apabila Bapak Ibu menggunakan kuesioner paten, seperti kuesioner KDKOL, seperti kuesioner diabetes distress DD, kemudian seperti kuesioner HARS ya, und Hamilton's Anxiety Rating Scale dan lain sebagainya.
itu dia sudah paten dan bisa digunakan, maka nggak perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Tetapi kalau misalnya dari penelitian sebelumnya dan ini kuesionernya itu bukan kuesioner paten, silakan Bapak Ibu cari data uji validitas dan reliabilitas dari penelitian sebelumnya. Kalau ternyata tidak ada, maka lakukan langkah yang melakukan expert judgment atau uji validitas konten dengan 2 expert, 1 expert praktisi dan 1 expert dari akademisi. Seperti itu. Itu untuk memudahkan jalan. Begitu Bapak Ibu, mungkin sebelum kita akhiri, karena sudah 3:51, nanti jam 4 ada perkuliahan lain, apakah ada pertanyaan? Satu Ibu ya. Cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Mungkin agak bingung-bingung sedikit, tapi nanti kalau sambil jalan, insya Allah nanti mulai jelas sedikit-sedikit. Yang penting jangan terburu-buru Bapak Ibu untuk bisa memahami kesemuanya, nanti itu nambah stres. Dilakukan aja perlahan-lahan, kemudian insya Allah nanti akan sampai pada waktunya. Yang penting diikhtiarkan, didoakan, insya Allah nanti akan sampai. Seperti itu. Semoga berhasil ya Bapak Ibu. Masih ada yang pakai Amin. seragam dan lain sebagainya. Semangat, semangat ya Allah. Bu. Semangat ya Bapak Ibu, ya, para pejuang nih, para pahlawan. Baik, terima kasih banyak atas atensinya. Semoga yang diharapkan bisa tercapai sesuai rencana. Kalaupun tidak, tetap berdoa baik ya Bapak Ibu, bahwa akan ada hadiah Allah yang baik di balik semua yang terjadi, insya Allah. Amin. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengingatkan jangan lupa waktu habis asar Jumat adalah waktu yang baik untuk berdoa. Silakan berdoa sebanyak-banyaknya. Insya Allah makbul. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia.